Shalom semua. Kita bertemu lagi dalam siri renungan firman Tuhan singkat untuk kali ini. Sekali lagi mari kita terus bersyukur memuji nama Tuhan atas kebaikannya. Karena kebaikan Tuhanlah kita semua dapat dipertemukan sekali lagi dalam ruangan ini. Bahaya yang lebih menakutkan. Itulah judul kecil firman Tuhan kita untuk kali ini. Firman Tuhan dipetik dalam Matius pasal 26 ayat 40 berbunyi begini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apakah perkara yang Anda rasakan amat berbahaya dalam hidup Anda? Pasti masing-masing kita ada saja perkara yang kita takuti, kan? Kalau kita perhatikan semasa kecil-kecil, anak-anak sulit diberitahu tentang keadaan bahaya. Mereka bermain bebas, kadang-kadang meniru aksi ataupun adegan berbahaya yang mereka lihat dalam film ataupun mungkin dalam cerita kartun. Mereka bahkan tidak kisah terhadap larangan atau teriakan orang tua mereka. Sebab kenapa? Sebab anak-anak belum mampu memahami bahaya nyata sebagaimana kita orang dewasa. Di sudut lain, anak-anak jauh lebih takut kepada bayangan atau suara aneh ataupun bunyi-bunyi aneh yang sebenarnya tidak berbahaya. Yesus juga memiliki cara pandang yang berbeza dengan para murid-muridnya tentang bahaya. Dalam peristiwa lain, Yesus boleh tertidur dengan lelap di perahu ketika murid-muridnya sedang panik menghadapi angin badai yang mengguncang mereka pada waktu itu. Cerita dalam Matius 8 ayat 24. Ketika dibangunkan, Yesus justru menegur murid-muridnya dan mempertanyakan ketakutan mereka. Tapi kejadian ini berbeda sekali ketika mereka ataupun Yesus berada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Yesus meminta agar ketiga-tiga muridnya untuk berjaga dan berdoa. Yang mengherankan saudara-saudara, ketika Yesus bergumul berat, ketakutan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, ketiga murid-muridnya malah tertidur. Rupanya apa yang dipandang bahaya oleh murid-murid Yesus bukanlah bahaya sesungguhnya. Sebaliknya, para murid justru memandang ringan apa yang Tuhan pandang serius, yaitu kurangnya doa ketika berhadapan dengan pencobaan. Inilah sebenarnya yang lebih bahaya. Nah, apa pelajaran singkat yang kita boleh ambil dalam cerita ini? Ya, mungkin kita sedang bergumul dengan apa yang kita anggap sebagai ancaman nyata. Ya, tentu tidak salah bahwa kita memohon kecukupan keuangan ataupun kesehatan ataupun lain-lain. Boleh jadi hal yang amat kita takuti ialah ketika kita kekurangan uang, kekurangan makanan ataupun lain-lain. Namun, benarkah kekurangan itu adalah ancaman sesungguhnya? Bahaya sebenarnya adalah ketika kita mulai lalai untuk berdoa. Akibat dari kurangnya berdoa, kita mungkin kalah di dalam pencobaan karena kurang waspada. Nah, saudara-saudara, sebelum kita berpisah, saya tinggalkan Anda satu pesan. Berjaga-jaga dan berdoa adalah cara kita menghadapi bahaya yang tidak kelihatan agar tidak terjatuh dalam pencobaan. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini dengan doa. Bapa surgawi kami yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu ini, mengingatkan kami tentang bahaya yang sebenarnya lebih buruk daripada yang kami sangkakan, yaitu kurangnya berdoa ataupun kurangnya berwaspada. Justru itu Tuhan, bantu kami, ingatkan kami agar kami sentiasa
berwaspada dan berdoa sehingga kami tetap kuat dan tetap terjaga oleh kuasa-Mu. Inilah doa kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.